Saya Brina dari kelas 11 MIA 2 akan menjawab soal uji kompetensi dari bab 5. Soal yang pertama, jelaskan posisi silang Indonesia baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial. Aspek kewilayahan, Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Negara Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa posisi silang Indonesia sangat strategis. Keterkaitan posisi silang Indonesia dengan kehidupan sosialnya, yaitu penduduk Indonesia di bagian utara lebih padat dibandingkan dengan di bagian selatan. Ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia tidak memihak kepada ideologi manapun. Yang ketiga, demokrasi Pancasila yang diterapkan Indonesia tidak memihak kepada demokrasi manapun, baik liberal maupun rakyat absolut. Masyarakat Indonesia yang berada di tengah-tengah masyarakat individualisme yang berada di bagian selatan dan di bagian utara. Yang kelima, ekonomi Indonesia berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem pertahanan negara Indonesia terdiri dari pertahanan darat di bagian utara dan pertahanan maritim di bagian selatan. Kebudayaan Indonesia berada di tengah-tengah atau mengalami pencampuran antara kebudayaan barat dan timur. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat individualisme di bagian selatan dan di bagian utara. Nomor 2. Mengapa posisi silang Indonesia bukan hanya merupakan potensi yang harus disyukuri, tetapi juga merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi integrasi nasional? Hal ini dikarenakan posisi silang tersebut merupakan tantangan yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman. Ancaman yang dimaksud dapat memecah belah bangsa Indonesia seperti ideologi anti-Pancasila, separatisme, dan terorisme. Nomor 3, jelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat ini. Saat ini, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional adalah ancaman militer dari negara-negara maju di bidang persenjataan militer. Selain itu, ancaman dari negara yang tersinggung atau bersinggungan dalam hal perbatasan. Nomor 4, mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat? Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan ideologi liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Hal ini akibat dari era globalisasi yang mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk tertarik pada ideologi liberal tersebut. Nomor 5, dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakanlah pula perasaanmu sebagai orang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah ataupun di kampungmu. Apabila terjadi tawuran, saya akan memanggil pihak berwajib atau orang-orang dewasa yang dapat menyelesaikan atau mengamankan permasalahan tersebut. Perasaan saya itu sedih karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di desa maupun di sekolah saya.